Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga yang dikasih Tuhan. Di tahun baru ini adalah doa pagi kita yang pertama dan kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus tetap memelihara kita sampai saat ini. Tahun 2023 tidak terasa sudah kita lalui dan kita semua mengalami ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kita percaya kalau sampai saat ini kita ada, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, karena kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita yang selalu menyertai hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di 2024 ini mari kita selalu tetap mengucap syukur dan percaya bahwa sampai hari ini pun Tuhan akan tetap menyertai kita sampai di akhir 2024. Mari kita katakan semusim berlalu, tapi Engkau tetap memelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena sampai tahun 2023 berakhir dan kami mengawali tahun 2024 ini Tuhan, kami tetap boleh percaya Bapa. Kami ingin mengawalinya dengan iman bahwa Engkau selalu menyertai kami dengan kasih-Mu yang tiada batas, dengan kasih-Mu yang panjang dan lebar, yang tidak pernah bisa kami ukur dan tidak pernah bisa kami bayangkan. Kami boleh melihat bagaimana Engkau menyertai hidup kami Tuhan selama setahun ini. Walaupun ada banyak hal-hal yang membuat kami takut Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa kami ini disertai Tuhan dan kami ini disayang. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menjaga kami dengan berat. Bagaimana Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kalau kami tak boleh ada sampai saat ini, kalau kami boleh tetap kuat sampai saat ini, itu semua cuma karena kasih Bapa.
Inilah kami Tuhan. Kami ingin memulai tahun baru ini Tuhan di doa pagi pertama ini dengan mengucap syukur. Dengan mengawalinya dengan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin buat kami. Dan kami akan mengakhiri tahun 2024 nanti dengan finish strong. Karena kami tahu kami memulainya dengan iman dan dengan percaya Bapa. Sekali lagi Bapa, sucikan dan kuduskan kami pagi ini Tuhan. Kami ingin Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul Engkau ada. Dan kami ingin Tuhan, apa yang kami kerjakan pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini boleh membuat kami makin dekat dan intim dengan Tuhan. Jadi Bapa beracaralah, kiranya Engkau yang bekerja pagi ini. Berkati internet, berkati hambamu Tuhan, berkati Rudi juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar, supaya setiap kami boleh diberkati dan Kau disertai. Sekali lagi Bapak, ini kami kayak mau serahkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sorry masih pilek jadi nyanyinya serak-serak dikit. Tapi mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya hari ini Living in God Promise. Kita mau percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai nanti akhir 2024. Kita mengawalnya dengan iman, dengan percaya akan janji Tuhan. Kita nggak pernah bisa memilih, kita nggak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang bisa kita lakukan saat ini cuma bisa satu, bahwa bilang Tuhan, aku cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, aku cuma mau hidup berjalan bersama Tuhan. Karena aku nggak tahu apa yang terjadi akan di depanku nanti. Tapi aku percaya bahwa ketika aku memilih untuk menjadi orang yang bisa menyenangkan Tuhan, ketika aku memilih untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, aku percaya bahwa aku punya iman yang besar untuk bisa mengalahkan segala masalahku karena aku punya Tuhan besar. Mari kita katakan, aku memilih untuk menyenangkanmu. Itu pilihanku yang terbaik. Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah turut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, untuk murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenal
impianku. Terjadilah turut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan, menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Mari kita akan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Seperti lagu ini kami pilih kan dalam hidup. Bukan hal yang mudah bagi kehidupan kami di dunia ini, namun kami rindu Tuhan, kami senantiasa. Hari ini kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, sama-sama belajar firman. Ya kami di awal tahun ini dikuatkan, diteguhkan, kami boleh mengalami hari-hari baik panjang tahun ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena janji-Mu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami, karena dipilih hamba-Mu Tuhan, kiranya Kau akan kata-kata dan memberkatinya, dan kiranya setiap kami siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya kacamata. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang janji Allah. Kita sebagai manusia hidup senantiasa di dalam dipengaruhi oleh janji. Ketika kita anak-anak, kita mungkin orang tua kita tidak secara langsung berbicara, oh ya aku akan nak aku berjanji untuk menyekolahkanmu sampai selesai. Ataupun sebagai orang tua kita juga mungkin mengharapkan bahwa anak-anak kita akan merawat kita. Walaupun itu adalah janji-janji yang tidak terkatakan, tapi itu sesuatu yang kita harapkan. Demikian juga kita sebagai manusia kita juga terikat janji dengan sesama kita. Sebagai pasangan suami istri, kita terikat janji sehidup semati, janji untuk setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Dan itu diucapkan ketika pemberkatan pernikahan. Kita juga mungkin terlibat dengan janji hutang piutang dalam bisnis. Kita terlibat janji juga di dalam pertemuan, mungkin meeting dengan rekan bisnis ataupun dengan keluarga, dengan organisasi gereja, ketika rapat, kita semua terlibat janji. Dan banyak janji-janji yang lain yang pasti kita juga alami dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali tidak menyadari bahwa kita juga terlibat perjanjian dengan Tuhan. Terlibat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan janjinya bagi kita. Tuhan memberikan janjinya bagi setiap kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, banyak sekali janji Tuhan yang disampaikan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan beberapa di antaranya adalah ketika kita sedang khawatir atau dalam hal kekhawatiran hidup kita, Tuhan memberikan janji kepada kita. Dalam perikop Matius 6, di situ hal kekhawatiran, Tuhan bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan.
Tuhan berjanji ya. Tapi ada syarat, setiap janji yang Tuhan berikan pasti ada kondisi yang diharapkan kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kemudian ketika kita sedang bimbang dan ragu, dalam Matius 21 ayat 22, Tuhan bilang, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh keyakinan, kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Berdoa, bukan cuma berdoa, tapi dengan apa? Dengan penuh kepercayaan. Ya, dengan penuh kepercayaan. Kemudian ada lagi, ketika dia Tuhan harus naik ke surga, kembali kepada Bapaknya, dia juga berjanji, ya. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan meminta kita mengajarkan kepada semua orang melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Dan janjinya apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita hidup dalam banyak janji Tuhan, ya, janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji juga di dalam Matius juga dikatakan mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Semuanya itu Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia yang memang hidup kita ini hidup yang dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan kenapa janji ini diberikan? Tentunya untuk mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, bahkan menolong kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Pertanyaannya yang harus kita jawab adalah, berapa banyak dari kita yang sudah hidup dalam janji Tuhan? Atau yang sudah merasakan janji Tuhan digenapi atas hidup kita? Berapa banyak dari antara kita yang sudah yang bisa bilang, aku sudah hidup dalam janji Tuhan, aku sudah mengalami. Dan berapa banyak yang belum? Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa belum? Ya, kenapa bisa belum mengalami janji Tuhan atau tidak merasakan pernyataan janji Tuhan ini? Ya. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan Allah menjadi rusak. Timbul ketakutan dan ketidakpercayaan antara manusia, di antara manusia yang menimbulkan rasa ragu, bahkan terhadap janji Allah. Ragunya bukan terhadap manusia saja, tapi juga bahkan janji Allah pun diragukan. Sehingga akhirnya manusia lebih mengandalkan pengertiannya sendiri dan tidak hidup dalam janji Allah itu. Bahkan tidak mampu merasakan penggenapan janji itu. Ini karena dosa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pagi hari ini kita ingin belajar tentang satu tokoh dalam Alkitab yang mungkin sudah, saya rasa sudah sering sekali kita baca, bahkan mungkin kita sudah hafalkan, yaitu Abraham. Bangsa Israel lahir karena ada janji Tuhan. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Next. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Saya sudah membaca kisah ini juga berkali-kali. Tapi ketika mempersiapkan renungan hari ini, secara detail, ini luar biasa. Gitu ya. Tuhan itu memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang tidak diketahui, yang tidak Tuhan sebutkan. Pokoknya Tuhan akan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ini sesuatu yang ya janji Tuhan kepada Abraham ini menurut saya sih tidak masuk akal gitu ya. Abraham dipanggil ketika umur 75 tahun. Dia keluar dari Ur Kasdim. Umur 75 tahun di saat itu umur manusia sekitar 150 sampai 200 tahun. Tentunya itu sudah hampir separuh hidup kita ya. Tuhan memanggil, apakah kita mau ini? Ketika Tuhan panggil, Rudi kamu umur 40 tahun ini, kita sudah tentunya dari muda sudah mempersiapkan hidup yang mapan ya buat keluarga kita.
Dan umur 40 tahun ini tentunya kalau orang bilang ini masa-masa emas, mungkin orang sudah mulai menikmati karirnya, sudah mulai menikmati kemapanan gitu ya. Tapi Tuhan panggil, Abraham keluar dari negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Sesuatu yang mungkin, aduh, mana mungkin Tuhan ya, kok rasanya, berat ya, sudah meninggalkan kenyamanan tentu. Dia harus pergi ke negeri yang tidak tahu, yang tidak dia ketahui, meninggalkan sanak saudaranya, keluarga besar, ke negeri yang asing. Kemudian Tuhan juga berjanji di situ bahwa akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketika Tuhan memanggil Abraham umur 75 tahun keluar dari Ur Kasdim, janji itu tidak langsung tergenap. Tahun demi tahun pengembaraan Abraham karena ketaatannya sampai umur 100 tahun baru dia melahirkan anak perjanjian. Berarti 25 tahun dia menunggu. Dan itu Tuhan beberapa kali di dalam kitab Kejadian itu Tuhan menghampiri Abraham, meneguhkannya, ya. Karena nggak mudah, 25 tahun. Kita bisa bayangkan, kita menunggu janji, saya menunggu janji customer aja, Pak Rudi besok apa sebulan lagi aja sudah, waduh, ini lama ya. Nanti tiba harinya, wah mundur lagi. Itu aja sudah rasanya lama sekali. Tapi ini Abraham 25 tahun. Dan di saat-saat terakhir sebelum Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya, Tuhan berkata, hitunglah, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang. Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Ya, di situ disebutkan di dalam firman Tuhan keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Berarti hanya dari satu orang, karena itu adalah keturunan tunggal gitu ya. Sebagai orang yang pandai, tentunya Abraham juga berpikir kan, bangsa yang besar, umurku sudah ini mendekati 100 tahun, Tuhan bilang keturunanmu. Seandainya Abraham mempunyai anak setiap tahun pun, itu bukan keturunan lagi, itu jadi keturunan-keturunan. Sedangkan Tuhan berjanji bahwa dia hanya akan memberkati keturunan Abraham. Satu orang, dari satu orang. Jadi itu semuanya sudah serba tidak masuk akal. Sedangkan Sarah sudah mati haid. Dia berumur 90 tahun ketika melahirkan. Dan Abraham sempat tertawa, bagaimana mungkin dengan umurku yang 100 tahun dan istriku yang 90 tahun aku akan melahirkan seorang. Namun karena imannya Abraham tetap menanti janji Tuhan. Walaupun karena ketidaksabaran Sarai dan Abraham akhirnya mereka mengambil Hagar menjadi gundiknya dan lahirlah Ismail. Tapi anak perjanjian itu bukanlah Ismail. Bahkan ketika Abraham ngomong, kenapa nggak Ismail aja sih yang sudah ada? Enggak. Tuhan akan menggenapinya melalui Sarah, yaitu Ishak. Ketiga, ketika Abraham sudah masuk di dalam janji itu, anak itu lahir, anak itu bertumbuh dewasa, bertumbuh besar. Tuhan memanggil Abraham untuk apa? Mempersembahkan anak yang satu-satunya itu sebagai korban persembahan. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 tentang Abraham, karena iman maka Abraham ketika ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya. Mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, Abraham yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Disebutkan ayat berikutnya bahwa kenapa dia memberikan? Karena dia yakin bahwa Tuhan yang dia percaya itu mampu membangkitkan Ishak, gitu, mampu membangkitkan anak yang akan jadi korban. Tapi ketika Ishak tanya di gunung, ketika dia sudah mempersiapkan kayu-kayu dan anaknya bertanya, Bapak nih semuanya sudah siap, di manakah kambing domba itu? Dan Abraham menjawab apa? Tuhan yang akan menyediakan. Begitu luar biasa perjanjian Abraham, ya, begitu luar biasa Tuhan ini memberkati Abraham.
Dan begitu luar biasanya Abraham ini percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah ngomong tadi, janji Tuhan kepada Abraham ini tidak mungkin, mustahil gitu ya. Sudah punya dibawa keluar dari negerinya, dia mempunyai anak yang tunggal, bahkan anaknya itu harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan, Allah yang menyediakan, dia akhirnya menyediakan kambing sebagai gantinya. Dan itu adalah ujian yang Tuhan berikan, dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan semakin yakin bahwa Abraham itu sangat percaya kepada Tuhan, sangat beriman kepada Tuhan, saking percayanya, gitu. Percaya sekali. Inilah yang menjadi rahasia Abraham. Saya akan janji. Bagaimana bisa Abraham punya respons demikian terhadap janji Tuhan yang tidak masuk akal, gitu, yang lama, gitu, yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yang bahkan akan selalu menimbulkan keraguan. Next slide ya. Bahkan tanda-tandanya saja tidak terlihat. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham pun, dia setiap Tuhan, kalau kita baca ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Kejadian 14, 15 gitu. Tuhan itu mendatangi Abraham, setiap dia datang, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ya sudah, begitu aja gitu ya. Bahkan sampai akhirnya di umur 99 tahun ketika Tuhan datang menghampiri Abraham, dia malah menjabarkan semua yang akan terjadi, bahwa bangsa nantinya akan menjadi bangsa yang besar, akan ditawan selama 400 tahun di situ ya. Itu Tuhan jabarkan semua. Nah, kalau kita punya dijanjikan Tuhan seperti ini, ini gimana katanya mau jadi bangsa yang besar, tapi ada hidup di negara asing selama 400 tahun. Tuhan sampaikan semuanya itu. Dan tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Abraham menganggap Allah Yahweh sebagai pribadi yang personal. Tuhan itu menyebutkan dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak menyebut dirinya, next slide, Allah semesta alam. Dia menyebut dirinya Allah dari pribadi. Bukan Allah secara umum, ya Allah secara general, Allah yang memang sudah menciptakan dunia. Tapi karena Allah kita ini mengenal kita secara pribadi, satu persatu. Maka Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mungkin bagi kita aneh ya, tapi inilah Tuhan kita. Kita di sini sebagai pribadi, kita bisa menyebut dia Allah, next slide, Allah Rudi. Allah, mungkin di sini yang hadir ada Ibu Ruth, Allah Ruth. Ada Burita, Allah Rita. Itu pribadi. Kita punya Allah yang mengenal pribadi kita. Kita punya Allah yang begitu dekat dengan kita. Yang mengerti masalah kita, dia mengerti kemampuan kita untuk bisa menanggung janji-janjinya. Ya, ada yang bisa kuat menanggung janji Tuhan, bertahan seperti apa. Ada yang tidak mampu. Karena ya memang punya batasan gitu. Seperti Ayub juga, dia yakin dalam segala kondisi apapun, ketika anaknya mati, kemudian istrinya meninggalkan dia, kemudian sampai tubuhnya sendiri mengalami ini, tapi dia percaya karena dia mengenal pribadi, akhirnya dia mengenal pribadi Allah secara personal. Dan inilah kekuatan yang Tuhan berikan, yang Abraham miliki, yang seharusnya juga kita sebagai orang-orang percaya itu milik. Ya. Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu mengerti kesusahan. Allah yang begitu peduli kepada kita. Tidak ada Allah lain seperti dia. Allah yang menjanjikan aja, kalau kita melihat di kepercayaan-kepercayaan lain, tidak ada Allah yang menjanjikan. Ya, mereka pokoknya maunya disembah. Tapi Tuhan kita ini menjanjikan banyak hal. Bahkan ketika dia mau naik ke surga, dia pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan apa? Tempat tinggal bagi kita. Gitu. Tempat tinggal. Rumah yang akan kita tinggali ketika kita juga pulang ke rumah. Itu luar biasa, ya, janji-janji yang luar biasa.
Dan satu hal di dalam apa yang Abraham miliki, yaitu Abraham menanti dengan sabar. Dalam Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tapi apakah Abraham menikmati janji itu? Tidak. Tuhan berjanji kepada dia, tapi yang menikmati bangsa Israel jauh setelah dia. Jadi dia sampai akhirnya Abraham memang diberkati dengan kehadiran Ishak. Tapi ketika Ishak mempunyai anak Yakub dan Esau, kemudian sampai menjadi bangsa Israel, Abraham tidak mengalaminya, gitu ya. Abraham tidak mengalami. Tapi itulah karena kepercayaannya kepada Tuhan, Abraham tetap percaya. Bahkan ketika janji itu tidak dialami secara pribadi oleh, tapi dialami oleh generasi-generasi yang keturunannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tadi kita sudah membaca pertanyaan, apakah kita sudah mengalami janji Tuhan? Apakah kita sudah hidup di janji Tuhan? Setiap tahun kita mengalami hal yang sama. Setiap akhir tahun kita menaikkan syukur, oh Tuhan terima kasih, Engkau sudah menyertai sepanjang tahun. Sampai di sini, Kota Pak Edi, sampai di sini Tuhan menyertai Ebenezer. Kemudian di awal tahun kita dengan yakin percaya, ya Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun 2023. Kita yakin percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai di tahun 2024. Di awal tahun berdoanya begitu. Tapi ketika hari lepas hari mulai kita jalani, mulai banyak kesusahan yang muncul, mulai banyak masalah yang timbul, kita mulai ragu. Wah bener nggak ini Tuhan? Kita terseok-seok menjalani hidup kita karena kita tidak hidup di dalam janji Tuhan. Satu hal yang harus kita pegang bahwa tadi Allah itu adalah Allah yang personal. Dia adalah Allahnya Rudy, Allah Monica, Allah Timo, Allah Matthew. Pribadi lepas pribadi yang kita alami, kita jalani. Dan kita harus percaya karena dia mengenal kemampuan kita, kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan. Jadi marilah kita belajar. Ada beberapa poin yang saya bagikan, yaitu yang pertama, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam janji Allah dan merasakan penggenapan janji. Yang pertama adalah percaya dan berserah. Percaya dan berserah. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian. Pengertian kita ini seringkali menimbulkan keraguan akan janji Tuhan, akan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 5, Tuhan berbicara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 23, digambarkan bagaimana Abraham, Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat. Begitu dekatnya Abraham sampai dia disebut sahabat. Ya, ini tadi yang berbicara tentang pengenalan secara personal. Sahabat tentu mengenal sahabatnya dengan baik. Dalam segala mungkin bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia bisa menghadapi ujian gitu ya. Dia tahu dan dia bisa menemani, dia tahu bagaimana menguatkan sahabatnya, menasihati, lain sebagainya. Dan Tuhan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Yang kedua, kita harus taat dan setia sampai akhir. Ibrani 5 ayat 9 berkata, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada Tuhan. Mencapai kesempurnaannya dan ia menjadi pokok keselamatan. Tuhan sendiri yang menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Di dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Dan Mazmur 103 ayat 17-18, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, ya, dan yang ingat untuk melakukan kita. Tekankan di situ, orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kita. Hal lain yang tidak juga yang juga penting, yang tidak bisa kita abaikan, yang selalu harus kita lakukan yaitu selalu mengucap syukur. Next, selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus di kamu. Kemudian Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan syukur. Bangsa Israel ini disertai Tuhan ya, ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Salah satu hal yang bangsa Israel tidak bisa lakukan itu apa? Mengucap syukur. Kalau kita melihat kan selalu menggerutu kan, wah enak di Mesir, makan enak, makan daging dan segala macamnya. Tapi di dalam perjalanan itu padahal mereka sedang menuju tanah perjanjian. Tapi mereka bukanlah Abraham yang percaya bahwa Tuhan itu adalah sahabat mereka. Tuhan itu adalah Allah yang personal. Ya. Jadi seringkali timbul orang-orang, ada saja orang-orang yang menjadi menjadi tokoh memberontak gitu ya, yang oknum yang mengajak teman-temannya untuk memberontak. Dan itu timbul dari apa? Wah, nggak bersyukur. Wah, kenapa sih Musa yang harus memimpin gitu ya? Banyak keluhan kan kalau kita membaca perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, itu banyak sekali keluhan ya. Nanti nggak dapat airnya pahit, mengeluh, marah-marah kepada Tuhan. Nggak makan daging, mengeluh, marah-marah kepada Tuhan. Tidak pernah mengucap syukur. Itu menghambat janji Tuhan tergenapi dalam. Marilah kita belajar mengucap syukur apapun keadaan kita. Bahkan dalam keadaan yang susah sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu Allah yang personal. Allah yang tahu seberapa mampu kita bisa menanggung masalah. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Tapi jangan sampai kita lupa untuk mengucap syukur. Kalau kita mau melihat ke atas, ya kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena kita nggak akan merasa cukup. Ya, kita nggak akan pernah merasa cukup. Orang lain kok diberkati lebih lagi, sedangkan aku enggak. Orang lain kok lebih enak ya kelihatannya hidupnya. Padahal hidup kita ini kalau orang Jawa bilang kan sawang sinawang. Ya kan? Kita hanya melihat luarnya, oh kok enak, padahal dalamnya juga bobrok ya. Padahal dalamnya juga tidak seperti itu gitu. Dan kita lupa. Nah, makanya di poin ketiga ini marilah kita belajar untuk selalu mengucap syukur apapun kondisi dan keadaannya. Dan yang terakhir, hidup sederap dengan Tuhan. Fokus pada apa yang Tuhan itu senang kalau kita ini hidupnya seiring sejalan dengan. Tadi kan di Mazmur 103 kalau kita kembali 103 ayat 17-18 tadi, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian. Tuhan sudah berjanji, dan janji itu tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya pada janji itu, kita juga menghidupi janji. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Di dalam perjanjian baru, apa sih yang Tuhan inginkan? Kita ingin Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Ya. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 8-9, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan, firman Tuhan tidak berkata semua yang enak, ya kan? Semua yang membuatmu merasa dihargai, dihormati orang lain, ataupun semua yang membuat kamu bisa bebas dari kesulitan ekonomi, kamu bisa membeli segala sesuatu, tidak. Tapi disebutkan di sini apa? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu pikirkanlah semuanya itu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan memikirkan semua yang baik, semua yang Tuhan mau. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Nah, ada kondisi kita harus melakukan sesuatu, tapi ada janji Tuhan yang selalu menyertai, yaitu apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Jadi biarlah pagi hari ini kita diteguhkan, kuat. 2024 ini banyak hal. Kita akan mengalami pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga legislatif. Tentunya pemerintahan kita juga akan nggak tahu nih ke arahnya kemana. Pasti timbul kekhawatiran, ketakutan. Apalagi yang punya bisnis. Nanti di bisnis itu gimana ya? Nanti apa yang harus aku alami? Nanti belum perpajakan, regulasinya berubah-ubah. Kemarin belum sudah pada takut. Wah ini bayar sekolah aja nanti dilihat nih duitnya dari mana nih. Kalau bayar sekolahnya mahal gimana? Nanti pajaknya gimana? Kita setoran pajaknya bener nggak? Segala macam gitu ya. Ketakutan itu banyak sekali terjadi dan nanti kita mau belajar seperti Abraham. Kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan karena kita yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan bahwa Dia adalah Allah yang personal yang mengenal kita, pribadi kita. Dan yang kedua adalah taat dan setia sampai akhir. Dalam segala hal, pergumulan kita, seperti Abraham, dia taat sampai akhir. Dia finish strong. Bahkan kalau kita ikutin kisah Abraham, dia pegang janji Tuhan itu sampai dia tidak membiarkan Ishak punya pasangan hidup di daerah dia tinggal. Ya, dia tinggal di tanah di luar keluarga besarnya, di luar sanak saudaranya. Dia tidak mau bahwa anaknya mendapat istri yang di luar Tuhan. Tapi dia mengirimkannya kepada sanak saudaranya untuk mengambil istri di sana, kepada kaumnya sendiri. Karena dia percaya bahwa janji Tuhan ini ya dan amin. Dan bahwa janji Tuhan itu ya harus diikuti dengan apa yang dapat kita lakukan. Ngikutin apa yang maunya Tuhan. Ya. Dia finish strong, dia menyelesaikan semuanya. Sampai Ishak mendapatkan istri dan mempunyai keturunan. Ya. Dan yang ketiga, selalu mengucap syukur. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Kalau kita, sekali lagi kita tidak apa yang kita alami, bahkan keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya, dan kita harus tetap hidup sederap dengan Tuhan, seiring dengan Tuhan, kita mau mengerti apa maunya Tuhan, dan kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetap menjadi berkat, dan memikirkan semua yang baik, menjadi pendamai, ya, melakukan yang adil, dan semua yang kudus lah. Semua berkata-kata manis, dan ya, semua yang sedap didengar, bukan sesuatu yang justru akan meruntuhkan atau melemahkan iman bersama. Mari kita belajar selamat menghidupi janji Allah di tahun 2024. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sangat tidak sempurna, mungkin susah dimengerti. Namun biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau atas kita. Bagaimana Abraham Tuhan, kami boleh percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pribadi, personal, Allah yang mengerti masing-masing kesusahan kami, juga masalah-masalah yang sedang. Tuhan memperhatikan kami luar biasa, sampai sedetilnya kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai kami dalam melangkahi kehidupan. Bahwa kami tetap percaya, bahwa kami tetap taat dan setia, selalu mengucap syukur, dan biarlah kami boleh tetap hidup seiring dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kami. Kami boleh lakukan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang finish strong, yang menyelesaikan bagian kami Tuhan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami. Ya, firman Tuhan pagi ini berkata tentang janji Tuhan. Kalau Tuhan menolong Abraham, Tuhan menolong Yakub, Tuhan menolong Daniel, Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Daniel. Mari kita juga punya hubungan personal dengan Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kita, Allah yang sama akan menolong kita juga. Mari kita bilang Allahnya Monik, Allahnya Bapak Ibu akan menolong Bapak Ibu juga menghadapi hari-hari ke depan. Ketika kita boleh menjadi sahabat Tuhan, kita boleh tetap percaya, berdiri teguh di dalam setiap persoalan kita. Aku punya Tuhan yang besar, Allah Monik akan menolong Monik untuk bisa menghadapi hari esok. Aku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku
harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GMI Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami upayakan, apapun jadi pemikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Dan naikkan doa Bapak, pujian Bapak, terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin.